Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bersama saya Amal. Video kali ini saya akan membahas sebuah modem MiFi, modem dari Huawei E5673 kalau nggak salah. Kendala saya dengan modem ini sudah 2 tahun saya pakai. Di tempat saya sinyalnya kurang bagus kalau di dalam rumah, kalau di indoor ya, di dalam rumah. Modem ini pun saking lamanya sudah pakai 2 tahun, baterainya sudah rusak, saya ganti dengan baterai handphone, saya akalin lagi. Sebenarnya sih bisa sih saya pakai dummy baterai, cuman ini rencana saya mau pakai ke pasang di outdoor dengan memakaikan cover ini. Oke teman-teman, nanti modem ini saya akan masukkan ke dalam box ini. Memasukkannya ya, jadi bahan-bahannya saya memakai box ini, saya beli sekitar Rp12.000 di toko listrik ya, ukurannya sekitar 10 cm kali 10 cm lebih kurang. Bahan selanjutnya yang saya pakai adalah ini adalah bracket. Saya dapatnya ini bekas anten TV ya. Bisa juga nanti kalau misalnya teman-teman tidak dapat yang model begini, bisa kita ganti dengan kabel tis untuk mengikatnya di tiang antennya. Oke, selanjutnya ada aluminium di sini 2 batang sekitar panjang 40 cm. Ini bekas anten TV juga ya. Jadi ini teman-teman bisa juga kalau misalnya butuh begini, tidak perlu beli panjang yang sebatang 6 meter, itu bisa kita numpang beli di toko pembuat lemari aluminium, etalase aluminium ya. Selanjutnya sini ada kabel USB untuk ngecasin nanti modemnya. Kalau memang teman-teman butuh lebih tinggi lagi nanti, ini bisa dicari yang panjang atau ada yang kabel sambungan USB itu. Oke, langsung saja kita rakit teman-teman. Jadi box ini banyak ukurannya ya. Kebetulan yang saya beli ini ukuran 10 cm kali 10 cm. Tergantung kebutuhan nanti. Jadi kalau kita punya modem yang ada kebetulan modem saya yang saya punya ini tidak ada soket anten ya, soket anten untuk eksternalnya. Jadi makanya saya ngakalinya untuk jadi modemnya langsung yang saya taruh nanti di outdoor. Oke teman-teman, bentuknya begini di dalam. Kebetulan ini memang saya sudah rakit sebelumnya, jadi sudah saya lubangin semua sesuai dengan posisinya. Jadi mungkin kalau kita tidak punya bor, bisa kita gunakan obeng, soalnya lembut kok ini, bahannya bisa dipakaikan obeng aja. Tapi kalau ada bor lebih bagus bor. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memasang bracket ini ke box ini. Jadi fungsi bracket ini untuk nanti kita mengikatkannya ke tiang. Kalau misalnya tidak dapat begini, kita bisa pakai kabel tis, kita masukkan ke lubangnya itu. Jadi saya akan contohkan dulu kalau misalnya kita pasangnya pakai kabel tis. Saya buka dulu. Ini teman-teman, seandainya kalau kita pakainya kabel tis, kita masukkannya dari luar. Kita masukkan lagi ke lubang yang satunya. Jadi nanti setelah semuanya sudah terakit, sudah tertutup semua, bisa kita ikatnya dengan ini, begini teman-teman ya, masuk tiangnya. Kalau mau kuat lagi kita bikin 2 di atas bawah gitu. Oke, kita langsung pasang aja pakai bracket yang ini. Mungkin ini di tukang-tukang besi besi tua, mungkin banyak juga yang ini bekas-bekas anten, mungkin orang simpan, bisa kita beli. Bisa jadi kalau di kota-kota besar ada yang memang jual khusus yang begini ya. Di toko-toko material bangunan itu kadang ada orang jual. Nah ini saya
pasangnya begini teman-teman. Kita pasang remnya. Jadi yang saya beli baru di sini hanya boxnya, yang selebihnya barang bekas semua saya pergunakan teman-teman, saya manfaatkan. Oh ya, ini termasuk juga beli baru juga kabel tisnya. Oke, jadi fungsinya nanti tinggal kita masukkan ke tiang begini, tinggal kita kencangin. Oke, selanjutnya teman-teman kita pasang pipa aluminiumnya ini. Kita masangnya masuk dari samping sini, tembusnya ke sini. Fungsi dari aluminium itu dudukan modem ini sendiri, kita ngikatnya di situ sekaligus untuk sebagai reflektor untuk signalnya. Oke teman-teman, saya akan memasukkan ke lubangnya. Jadi penutup ininya, pertama kalau kita beli baru itu buntu masih tertutup, masih ini, kita bisa motongnya pakai pisau karter ya. Nanti disesuaikan dengan besar diameter dari pipa aluminium ini. Oke teman-teman, saya akan masukkan. Kita pasangin dengan pas biar tidak ada kebocoran. Jadi modem kita juga masih bisa aman. Oke, kita pasangnya dua ini ya, biar lebih kokoh juga. Nanti kita ngikat modemnya di situ, di besinya ini. Nah, posisinya begini teman-teman. Kalau sudah dipasang, tinggal kita memasang modemnya di sini. Ini. Nah, oke, kita langsung saja pasang. Sebelum kita pasang, kita pasang dulu kabel charger, kabel datanya. Nah, ini bisa kita cari, teman-teman cari yang lebih panjang dari ini kalau memang kebutuhannya mau bisa lebih tinggi lagi. Cuman kalau terlalu tinggi, ini kan modem WiFi langsung memancarkan sinyal WiFi dari sini. Kalau ketinggian nanti kita dapat sinyal WiFi-nya nanti kecil juga nanti. Jadi jangan terlalu tinggi juga. Kalau sudah kira-kira memang sudah dapat signal yang bagus, cukup gitu. Nah, tidak perlu terlalu tinggi. Oke teman-teman, kita langsung pasang. Fungsi dari kabel tis ini untuk mengikat modemnya dengan aluminiumnya di sini. Begini, saya pasang lagi satu. Nah, gini posisinya gini teman-teman. Jadi fungsi dari aluminium ini dua fungsi ya, sekaligus untuk pegangan modemnya sendiri biar lebih kokoh, jadi tidak takut jatuh. Yang kedua, dia bisa jadi reflektor untuk membantu menangkap signal 4G-nya dari. Oke, selanjutnya saya akan rapikan kabelnya. Kita potong aja pakai tang potong kabel ini tanpa motong. Ya, tinggal kita tutup teman-teman. Kalau sudah dipasang di dalam
cover begini kan lebih aman dari kita tidak takut lagi dan nanti kena hujan, kena panas kan. Modemnya lebih aman dan bisa mudah-mudahan bisa lebih awet ya. Jadi kenapa saya pakai di modemnya tadi saya pakaikan baterai itu lagi, bukan dummy baterai. Soalnya kan kita ini nanti naruhnya di outdoor. Nanti kelemahan dari dummy baterai, pas kita posisi mati lampu otomatis modemnya mati juga. Ketika hidup lampu dia tidak bisa otomatis langsung hidup, harus kita hidupkan manual. Tapi kalau dia pakai baterai, kalaupun mati lampu sekitar 1 jam 2 jam, modemnya kadang istilahnya masih bisa hidup langsung. Jadi di saat lampunya hidup, dia akan di chargernya masuk lagi, dayanya masuk lagi. Jadi modem tidak mati. Dan pada saat mati lampu kita masih tetap bisa internetan. Oke teman-teman, beginilah hasilnya. Bracket ini gunanya untuk masukkan tiang. Kita ibaratkan ini tiangnya, tinggal masuk begini, tinggal kita kencangin lebih kokoh. Kalau memang kita tidak dapat ini, pakai kabel tis yang tadi yang saya contohkan. Oke, demikian video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita sharing lagi, bisa teman-teman share lagi, ada yang ide lebih bagus lagi. Oke, sampai di sini dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke teman-teman, ini posisi di indoor. Ini ke wifi, langsung speed test. Uploadnya lumayan, tapi downloadnya tadi dapat 1 megaan. Oke teman-teman, ini posisi sudah saya pasang di outdoor ya. Oke, langsung saja. Saya coba speed test ya. Oke. Bisa mencapai di atas 10-an kayaknya speed testnya. Uploadnya ini uploadnya yang kayaknya agak lemah banding yang di indoor tadi ya, tapi kita dapat downloadnya 12,6. Oke teman-teman, itulah hasil dari kita tambahkan cover untuk kita pasang di outdoor. Ini lebih aman juga dari air hujan, panas. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.